Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Segala puji bagi Allah marilah kita haturkan, karena atas nikmat beliaulah, atas nikmat iman, atas nikmat Islam, atas nikmat ihsan dan juga kesehatan, sehingga kita masih tetap terus istiqomah dalam membersamai ibadah dalam bulan suci Ramadan yang penuh berkah dan ampunan ini. Semoga salawat serta salam tetap tercurah limpahkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga kepada seluruh para keluarga, para sahabat dan para pengikutnya. Baiklah para pemirsa Batu TV yang dirahmati oleh Allah. Pada kesempatan kali ini saya akan mengawali dengan sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju'i wal 'atas." Betapa banyak daripada kita yang melewatkan puasa dengan hanya merasakan dahaga dan lapar. Hadis riwayat Imam Nasa'i. Tentu dari hadis yang singkat, yang pendek ini menyimpan begitu dalam hikmah yang terkandung di dalamnya, bahwa kita sebagai manusia dalam bulan-bulan yang seperti ini atau bulan suci Ramadan, di mana kita diwajibkan berpuasa, menjadi sebuah warning atau himbauan bahwa kita melewatkan puasa jangan sampai hanya mendapatkan hausnya saja dan laparnya saja. Oleh karena itu pada sore hari ini kita akan membahas, yaitu siapa sajakah orang-orang yang hanya melewatkan puasanya dengan hanya mendapatkan lapar dan dahaga, yaitu orang-orang yang merugi. Saya akan mengawali dengan satu hadis Rasulullah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Khamsu yuftirunna as-shaim al-ghibah wan namimah wal kadhib wan nadrah bisyahwah wal yaminul kadhibah." Ada 5 golongan orang-orang yang nanti dihitungnya itu batal puasanya. Memang menahan lapar, memang menahan haus, tetapi secara tidak langsung kelima golongan ini termasuk orang-orang yang rugi. Yang pertama adalah al-ghibah. Ghibah adalah sifat yang tentunya sangat tercela, karena di dalam ghibah itu sendiri mengandung unsur bagaimana kita suka menggunjing orang lain, menggunjing saudara kita, yang tentunya ini berlawanan dengan hikmah daripada hakikat puasa itu sendiri, yaitu al-imsak. Imsak itu artinya menahan. Tentunya kita harus menahan lisan kita. Bahkan tidak hanya lisan, apabila ada saudara kita, tetangga kita, teman kita yang melaksanakan atau melakukan ghibah atau menggosip, tentunya telinga kita patut kita jaga untuk mendengarkan hal-hal yang demikian. Dan ini apabila kita lanjutkan, maka kita termasuk orang-orang yang merugi. Yang kedua ada an-namimah. Namimah adalah adu domba, bagaimana sangat marak terjadi, entah itu adu domba secara verbal maupun adu domba secara non-verbal, secara langsung maupun tidak langsung. Adu domba yaitu tidak suka ketika melihat saudara sesamanya rukun, hidup rukun bersama-sama. Jadi ada saja hal-hal yang sifatnya permasalahan sosial, permasalahan ekonomi, bahkan akhirnya ini permasalahan politik, yang bagaimana kita teradu domba dengan kelompok-kelompok yang lain. Tentunya kita harus menjauhkan sifat ini. Yang ketiga adalah al-kadhib, yaitu berbohong. Ini sangat halus sekali bagaimana watak jelek manusia. Terkadang mengalir saja mengatakan sesuatu yang bukan faktanya, atau berita hoax, berbohong hanya untuk dikatakan bisa berbicara atau menambah-nambahkan informasi atau mengurang-urangi informasi yang sebenarnya. Ini termasuk bohong. Dan semoga kita terjauhkan dari sifat yang tercela ini. Yang keempat, an-nadrah bisyahwah. Bagaimana pandangan ini sangat liar awalnya. Tentunya di bulan Ramadan kita perlu membatasi bagaimana memandang, apalagi yang bukan mahram kita. An-nadrah bisyahwah adalah memandang dengan nafsu, apalagi yang sudah berkeluarga atau bahkan yang belum berkeluarga. Tentunya bagaimana kita bisa memanage pandangan kita
dengan tidak memandang lawan jenis ataupun yang bukan mahram kita di luar nafsu kita sebagai manusia. Dan yang terakhir di hadis ini dikatakan al-yamin al-kadhibah, persaksian yang benar atau sebenar-benarnya persaksian. Bagaimana ketika kita memberikan sebuah persaksian atau informasi haruslah benar, memberikan kalimat-kalimat informasi haruslah yang sebenarnya, bukan menyebarkan berita hoax. Golongan yang keenam adalah riya. Bagaimana manusia itu seperti ketika menjalankan puasanya tentunya menambah amalan-amalan sunnah. Nah, di dalam menambah amalan sunnah ini apakah terbesit di dalamnya itu benar-benar niat yang murni ataukah hanya ingin dikatain oleh orang lain sebagai orang yang soleh? Nah, ini tersebut dalam Al-Quran, kama salis sofwanin ala turabin fa asabahu wabilun fatarakahu solda. Orang-orang yang riya itu seperti pasir atau debu yang di atas batu, yang apabila ditimpa hujan yang lebat maka itu semua akan hilang begitu saja. Tentunya pahala amalan-amalan yang sunnah apalagi yang wajib akan hangus begitu saja karena riya kita. Dan yang terakhir adalah al-iftaru bil haram awil it'amu bil haram. Jangan sampai kita menutup rangkaian puasa kita di hari ini atau di hari besok atau kemudian hari dengan makan atau memberi makan kepada keluarga kita sesuatu dari unsur yang haram. Haram unsurnya, zatnya, ataupun haram cara mendapatkannya. Semoga dari 7 kelompok termasuk golongan orang-orang yang merugi kita selalu dihindarkan oleh Allah. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.